Shalom, dengan saya Pendeta Darmayanto Rawatan. Hari ini bersama dengan kita di Lewi Insight. Nah, dengan saya Lydia Zevanya, kita hari ini di podcast yang kedua, kita akan berbicara tentang Timur Tengah dan juga akhir zaman. Ya, bersama saya Ibu Monique Rickers. Silakan Bu, boleh perkenalkan diri. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari Lewi Insight. Ya, saya Monique Rickers. Saya sejauh ini Bapak Ibu fokus untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi, dan sejarah Holocaust. Ya, puji Tuhan. Bersama dengan kita Ibu Monique Rickers mungkin akan memberikan pencerahan-pencerahan kita selama ini yang kita bingung mengenai keadaan saat ini, mengenai Timur Tengah dan akhir zaman. Dan apakah keadaan konflik yang ada pada saat ini, Bu Monique, kalau kita lihat Timur Tengah, ya terutama pada saat ini ada perang di Iran, ya. Apakah itu merupakan tanda awal daripada akhir zaman ini, ataukah itu hanya merupakan ya sejarah yang biasa satu saat kita akan lalui saja, gitu. Bagaimana Bu Monique? Iya, kalau kita lihat di Alkitab, Alkitab berbicara tentang akhir zaman, itu sudah pasti. Namun yang menarik, akhir zaman itu bukan hanya sekarang atau kita menantikan akhir zaman, tapi justru sejak Tuhan Yesus dari sorga turun ke bumi, lahir menjadi manusia, itulah akhir zaman. Kenapa bisa? Karena ada ayat di Alkitab yang menyatakan hal demikian, bahwa sejak Tuhan bersama dengan kita di bumi, itulah mulainya akhir zaman. Jadi akhir zaman bukan nanti, justru sudah 2000 tahun yang lalu. Itulah akhir zaman, dan kita sekarang ini sudah di ujung dari akhir zaman. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus bicara tentang bagaimana akhir zaman kita akan mendengar deru tentang perang misalnya. Kalau kita baca di tanda kedatangan Tuhan Yesus, ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia? Nah, Tuhan Yesus menjawab di Matius 24, di Lukas 21, di Markus 13, itu semua tanda-tanda spesifik. Ada perang, ada kelaparan, gempa, betul. Ada kasih semakin dingin. Bahkan juga orang Kristen akan dianiaya. Karena apa? Karena nama Yesus. Ya, kamu akan dibenci katanya di situ. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat ada juga tandanya yang menyebutkan kesesatan banyak diikuti oleh banyak orang. Dan seterusnya sampai ada pohon ara yang bertunas, nanti ada tanda anak manusia di langit. Dan juga gaya hidup seperti masa Nuh. Namun Tuhan berpesan bahwa bersiap sedia, berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan kedatangannya. Jadi perang itu hanya salah satu tanda dari kesudahan dunia dan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau begitu artinya kan kalau kita rujuk dari perang Timur Tengah ini nih yang sekarang Iran, apakah itu akan berkelanjutan sampai nantinya, apakah itu akan ada hubungannya dengan perang Gog Magog, berhubungan dengan Yeskiel seperti itu, apakah akan menuju ke arah situ? Iya, kalau kita lihat di Alkitab, menurut saya ya, berdasarkan kronologi Alkitab nih, perang itu yang harus dihadapi Israel itu masih 5 kali. Jadi itu kalau menurut Alkitab, Pak. Kalau kita baca, Pak Gembala. Jadi kalau kita lihat misal Mazmur 83,
Nah, ini perang yang saya sebutkan sebagai perang tetangganya Israel. Jadi yang menyerang itu adalah tetangga Israel, menyerang negara Israel. Dan kalau kita baca secara spesifik ya Bapak Ibu, ini supaya saya nggak disangka cocokologi ya. Jadi jangan dipikir, aduh ini kan nebak-nebak aja. Kita lihat di Mazmur 83 ayat 12. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, saya bacakan supaya Bapak Ibu juga mendapatkan rujukan dari ayat-ayat di Alkitab kita. Di sini dituliskan dari ayat 11 ya. Mazmur 83 ayat 12 yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini jelas sekali yang mau disasar adalah Yerusalem. Karena Yerusalem telah dipilih oleh Tuhan untuk berdiam di sana dan berlaku untuk selama-lamanya. Dan di sini bangsa-bangsa yang ada di Mazmur 83 ini ingin menyerang tempat kediaman Allah. Ini jangan disalahpahami juga Bapak Ibu, tempat kediaman yang disebut Allah ini maksudnya Elohim itu adanya di Yerusalem. Jangan nanti dipikir dipikir oleh saudara-saudara kita yang non-Kristen kita mau menyerang Mekah. Enggak ya. Kita spesifik, ini maksudnya adalah Yerusalem. Ini Mazmur 83 Pak Gembala. Nah, kemudian kita lihat setelah Mazmur 83 ada perang Gog dan Magog. Yehezkiel 38 dan Yehezkiel 39. Ini juga sama. Perangnya lokasinya di Israel. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, ada 5 koalisi negara yang akan menyerang Israel. Apa saja? Rusia, ada Iran, Persia disebutnya di Yehezkiel 38 dan 39. Lalu ada Turki, kemudian ada Sudan dan Libya. Jadi 5 koalisi negara yang saat ini sudah ada juga ya gambarannya. Kemudian kita lihat ada Wahyu 16 ayat 16, perang Armageddon. Ada lagi perang Yerusalem. Yerusalem akan diperangi. Kalau kita baca di Sakaria 14. Ya, kemudian di Wahyu yang terakhir, perang Gog dan Magog yang kedua yang adanya di kitab Wahyu. Jadi masih banyak. Yang sekarang terjadi ini sebetulnya tidak disebutkan di dalam Alkitab. Nah, itulah menariknya Alkitab kita ya. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendengar deru tentang perang, tapi jangan gelisah. Di Matius 24 dikatakan demikian. Artinya apa? Itu akan terjadi, tapi kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Karena apa? Karena semua perang tujuannya adalah untuk bangsa-bangsa itu mengenal Tuhan yang hidup, mengenal Tuhan yang kita sembah. Dari situasi perang itu justru Tuhan memakai agar bangsa-bangsa di dunia itu mencari kebenaran. Ya, jadi artinya sekarang ini kan tadi dibilang kita udah di ujung akhir zaman. Iya. Tapi ini baru awal deh ya, baru awal. Iya, baru akhir zaman ini adalah nanti dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini ibaratnya kalau di Alkitab kita istilahnya adalah sakit bersalin. Birth pangs. Nah, ini sudah anaknya mau lahir nih. Nah, rasa sakitnya itu mendahului kelahiran anak. Nah, kita sedang masuk ke dalam rasa sakit melahirkan itu. Ada soalnya ayat-ayat di Alkitab tentang sakit bersalin, gitu ya. Jadi ya kita menuju ke situ. Oke. Ya, Tante, ini kita ada mau menanyakan dari sisi anak mudanya. Nah, kalau tanggapannya anak muda di Israel dan juga Timur Tengah tentang konflik ini tuh kayak gimana sih gitu? Iya, anak muda
kalau di Israel ya, yang setahu saya mereka itu kan wajib militer. Jadi usia 18 tahun, yang pria dia harus masuk ke wajib militer selama 3 tahun, dan yang perempuan dia harus wajib militer selama 2 tahun. Bayangkan di usia sangat muda, 18 tahun, mereka mungkin untuk masuk jadi wajib militer karena negaranya sedang berperang, mereka tidak sempat di prepare dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka hanya mungkin dikasih pengarahan dalam waktu seminggu 2 minggu, kemudian udah langsung terjun ke lokasi perang. Kalau saya melihat banyak sekali anak muda yang tetap terpanggil melayani bangsanya, ya, menjadi perwira-perwira Daud di masa modern, bisa dibilang seperti itu. Tapi saya juga lihat, saya sebagai orang tua yang punya anak, punya 2 putra, berat ya rasanya kalau mau kirim anak ke medan perang gitu ya. Tapi ya itu dia, anak-anak muda itu karena ketaatan kepada orang tua, ya, ketaatan kepada Tuhan, dan ketaatan atau kecintaan kepada bangsanya, mereka mengambil jalan untuk menjadi tentara. Padahal itu usia produktif mereka. Iya, mereka bisa masuk kuliah, mereka bisa, atau yang suka jalan-jalan traveling, mereka bisa keliling dunia. Namun di Israel ya, yang saya juga sungguh salut, mereka itu selalu wajib militer. Setelah itu baru mereka masuk ke kuliah, kampus. Baru setelah wajib militer 3 tahun, biasanya mereka ada waktu 1 tahun. Itu yang mereka pakai untuk ke luar negeri. Di sana mereka surfing, melayani komunitas-komunitas Yahudi, karena saya pernah kebetulan ketemu dengan orang yang di Nepal gitu. Mereka surfing di sana. Jadi udah surfing buat negara gitu ya, udah menjadi melayani negara dengan menjadi IDF. Di luar negeri mereka juga melayani komunitas gitu ya. Baru kemudian mereka tahu, oke, saya sepertinya saya cocoknya di bidang ini, di bidang itu gitu loh. Jadi mereka masuk ke kampus dengan pengetahuan ketika mereka di army dan ketika mereka melayani komunitas. Jadi mereka sudah diperlengkapi lebih dulu, sehingga ketika mereka kuliah itu betul-betul sesuai dengan minat dan talenta mereka. Itu yang bagusnya di situ. Kalau kita kadang-kadang di Indonesia kita masuk kuliah ya kayak saya aja. Saya dulu belajarnya biologi industri. Harusnya saya di saat ini ya, di mana? Di laboratorium, ngurusin kuman, bakteri gitu ya, untuk kerja di makanan, industri kosmetik atau industri obat. Tapi malah saya jadi wartawan dan ternyata passion saya cocok gitu ya. Jadi ya itu ya. Dan mereka yang saya juga suka ya, dari orang-orang anak muda di Israel, mereka itu ternyata menjadi negara dengan anak muda paling bahagia di dunia nomor 2. Padahal negaranya sedang perang. Tapi negara paling bahagia nomor 2 di dunia dari sisi kacamata anak muda. Yang pertama Lituania, Indonesia nomor 75. Pada pusing di sini. Makanya sempat ada tagar di medsos, di X ya waktu itu kan, kabur aja dulu ya kalau tidak salah. Karena anak muda kita merasa kita di sini nggak bisa dapat pekerjaan, keluar dari kampus, lulus sarjana tapi nggak punya pekerjaan. Sementara kalau di Israel mereka dididik untuk justru menghasilkan inovasi. Makanya banyak sekali startup di Israel. Karena apa? Satu kepala punya satu ide mungkin yang bisa dijual gitu ya. Kalau kita kan enggak, kita masuk ke pasar kerja yang sudah ada dan rebutan lah masuk ke situ. Nah sementara yang ini enggak. Mereka justru ditantang untuk menghasilkan karya, menghasilkan inovasi. Dari situlah justru mereka akhirnya dapat uang. Makanya di usia teman saya ya, di usia 35 tahun dia udah menjual produk produk dari
apa pikirannya gitu ya, produk dari karya otaknya, dia jual ke perusahaan IBM, sudah dibeli. Ya, jadi semacam kayak apa ya, untuk security banking. Nah, kayak gitu di usia yang sangat muda. Waktu itu saya kenalin ke anak saya umur 25, masih jadi pegawai, kata dia, wow, ini nggak bisa ini. Kamu at least umur 25 udah bisa menghasilkan satu produk, katanya. Jadi ya saya juga kaget. Saya pikir anak saya waktu itu ya umur 25, ya masih oke lah. Dia masih mencari jati diri, dia masih mencoba-coba gitu loh, karir path-nya kemana gitu ya. Ternyata kata teman saya, oh enggak bisa. Kamu memang masih muda, cuma udah nggak muda lagi, kata dia gitu. Ya itulah ya. Akhirnya, dan kenapa dia bisa dapat ide itu, Pak, security banking? Karena dia serving di army. Dia melayani di EDF, jadi dia tahu waktu itu dia mungkin berkaitan dengan cyber atau apa ya. Jadi dia tahu, oh ini pakai bagus begini. Nah, akhirnya dia jual idenya ke IBM. Gitu. Itu kalau misalnya tadi seperti dibilang ada apa untuk mereka wajib militer itu 18, tapi dengan keadaan yang sekarang ini, apakah ada yang under 18 terus mereka harus serving juga? Enggak. Jadi patokannya 18. Iya. Yang sekarang yang menjadi tantangan di Israel adalah orang-orang dari kelompok Yahudi Ortodoks. Jadi mereka selama ini tidak wajib militer. Yang Yahudi Ortodoks, karena mereka dianggap mereka ini adalah siswa-siswa yang hanya belajar agama. Jadi ada satu yang berperang, ada satu yang berdoa. Gitu ya. Jadi dianggap pelayanannya mereka adalah berdoa. Tadinya boleh kayak begitu, tapi sekarang masyarakat Israel menganggap nggak adil dong. Masa anak saya perang, anak kamu doa aja? Nah, anak kamu harus ikut wamil juga. Nah, itu yang menjadi konflik. Konfliknya apa? Ada orang tua yang maunya anaknya memang berdoa aja, karena mereka percaya dengan doa itu Tuhan bekerja gitu loh. Tapi ada yang bilang enggak, yang enggak bisa, harus juga berdoa dan bekerja gitu. Karena memang di Israel itu ada batalion khusus untuk Yahudi Ortodoks, namanya Netze Yehuda. Jadi mereka bisa sabat, mereka makanannya kosher, makanan halal Yahudi, dan mereka punya waktu ibadah 3 kali sehari, mereka bisa berdoa gitu ya, nggak berperang. Jadi memang secara hukum Yahudi ada, mereka tuh gini, yang penting adalah menyelamatkan nyawa, pikuan nefes. Jadi kalau hari sabat pun, kalau mereka harus menyelamatkan nyawa, ya berarti mereka harus tidak boleh tidak gitu loh. Mereka harus turun untuk menyelamatkan nyawa walaupun itu sabat. Gitu, makanya Tuhan Yesus kasih contoh kan. Kita menyelamatkan orang kalau sabat, ya itulah pikuan nefes. Menyelamatkan apa? Hewan tetangga yang perlu ditolong meskipun sabat dilakukan. Gitu. Jadi sejauh ini Arab Israel juga tidak perlu wajib militer. Jadi oleh kebijakan pemerintah Israel yang wajib militer itu sebetulnya orang Yahudi warga negara Israel. Tapi orang Druze, orang Arab yang memilih menjadi warga negara Israel ada 2 juta orang, itu gak wajib militer. Kenapa? Karena pemerintah Israel tidak mau Arab Palestina berperang dengan Arab Israel. Gak etis kan? Gitu loh. Jadi tapi puji Tuhan banyak sekali Arab Israel ya, orang Palestina yang mau masuk wamil. Nah, itu puji Tuhan ya di situ. Iya. Nah, terus habis itu nih tanggapan anak mudanya nih tentang akhir zaman di sana tuh gimana? Kalau yang Yahudi Ortodoks, mereka sangat menantikan Mesias datang kembali. Nah, itulah, mereka ingin sekali Mesias segera datang. Dan Mesiasnya kan sama kita. Bagi kita itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagi mereka itu yang pertama kali. Padahal sudah jelas ya, sebetulnya dalam konsep Yahudi pun ada 2 apa yang bisa dibilang
dua kedatangan Mesias. Pertama, Mesias ben Yosef. Mesias ben Yusuf. Yusuf ini siapa? Yusuf dianggap sebagai anak Yakub yang menderita karena dia dijual. Dia bisa dibilang mau dibunuh oleh saudaranya sendiri. Itu gambaran tentang Yesus. Bagaimana Yesus dikorbankan di kayu salib. Nah, kalau Yusuf dijual kepada orang-orang dari Ismail, ya, dibawa ke Mesir. Nah, Yesus dibawa ke non-Yahudi juga, orang Romawi, ya kan? Nah, itu gambarannya Mesias ben Yosef tadi. Baru kemudian Mesias ben David, Mesias anak Daud, yakni Yesus yang datang sebagai raja. Dan kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali memang sebagai raja. Karena yang pertama sudah selesai misinya, yakni di kayu salib menjadi juru selamat manusia. Kan nama Ibraninya Yesus kan Yeshua. Yeshua ini artinya Tuhan menyelamatkan. Nah, yang kedua statusnya sebagai Mesias ben David ini yang belum tergenapi. Nah, kadang-kadang kita orang Kristen itu miss tentang status Yesus sebagai raja. Padahal itulah kesemarakan, kemuliaan yang dinanti-nantikan. Malaikat bersorak, orang-orang percaya bersorak, dan dunia nangis karena menolak Yesus, ya kan? Wah, mau ikut terlambat, udah nggak bisa lagi. Oh ya, Bu Monik, balik lagi ke anak muda ya. Kalau kita lihat artinya anak muda Israel itu kan untuk kuliah telat. Iya. Karena dia wamil duluan. Iya. Nah, artinya dia lulus juga telat, mulai usaha kerja telat. Tapi kalau kita lihat orang-orang kaya di dunia ini kan keturunan Israel banyak sekali, boleh bilang nomor 1 sampai nomor 10 tuh, gitu ya. Nah, apakah ada konsep-konsep tertentu yang mereka biasa lakukan sehingga mereka punya menghasilkan dengan cepat dan juga gilang gemilang gitu loh? Iya, sebetulnya kalau saya bilang itu semuanya ada di dalam Alkitab. Ada janji Tuhan yang melekat. Jadi kita semuanya nih berjalan nih dalam iman ya. Karena ada janji Tuhan, maka pasti tergenapi. Meskipun dia dalam keadaan perang, meskipun juga mungkin dianggap kuliahnya dia mulainya terlambat, tapi karena janji Tuhan, maka dia pun akan berhasil. Dia bisa sukses. Saya bacakan ayat misalnya dari Sefanya 3 ayat 20. Sefanya 3 ayat 20, pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Ini Tuhan bicara, Tuhan yang akan membawa orang Yahudi diaspora, orang Yahudi yang terserak itu pulang kembali ke tanah perjanjian. Dikatakan di sini, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian. Berarti kan ada janji Tuhan yang harus digenapi sehingga mereka ini menjadi ternama dan menjadi dipuji sama orang lain gitu ya. Sampai kita juga bingung, kok bisa ya di masa perang Israel malah mereka menjadi negara paling bahagia nomor 8 ya tahun 2026 ini. Sementara kita di Indonesia negara paling bahagia nomor 87. Kalau yang anak muda 75. Kalau yang kita secara keseluruhan 87. 8-nya doang yang sama. Israel kan nomor 8. Karena ada janji Tuhan. Aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Jadi ketika Israel dipulihkan, itu ada janji Tuhan yang melekat sehingga mereka menjadi ternama, menjadi terpuji. Dan saya yakin ini juga berlaku untuk kita orang Kristen gitu loh. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukan jadi yang biasa-biasa saja, bukan jadi yang kelas 2, kelas 3. Justru karena kita statusnya, identitas kita sebagai anak raja, ya kita jangan malu-maluin, bener gak?
Harusnya kan kayak gitu. Ada satu ayat lagi, Yesaya 61 ayat 9, dikatakan di sini, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Ini janji Tuhan buat mereka. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Kan Tuhan juga gak mau namanya malu. Ya, kan Tuhan udah pakai nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub atau Allah Israel. Tapi kok produknya bangsanya malu-maluin. Nama Tuhan juga jadi jelek. Nah, itu dia. Kita melihatnya dengan kacamata iman. Itu ya, bagaimana Israel ada sekarang ini karena Tuhan. Nah, Dia itu, berhasil karena Tuhan. Maksud saya kan Ibu bilang tadi sama bangsa Israel juga dijanjiin sama Tuhan. Orang Kristen juga dijanjiin. Iya. Nah, masing-masing kok mereka bisa digenapi. Kita nih orang Kristen dia bilang apa ada sesuatu, kan janjinya sama gitu loh. Iya kan? Misalkan anak Abraham ya sama-sama. Iya betul. Gitu. Apalagi kan di Roma 11 dikatakan kita dicangkokkan. Betul? Yeah. Israel cabang zaitun asli, kita orang Kristen dari bangsa-bangsa adalah cabang zaitun liar yang dicangkokkan. Kalau dicangkokkan artinya kalau cabang zaitunnya tumbuh, hidup, cabang zaitun aslinya tumbuh hidup, bagus, maka cabang yang dicangkok bagus juga kan? Nah, harusnya begitu. Kenapa bisa tidak? Orang Kristen mungkin merasa, kok Israel gampang banget ya gitu ya. Kalau kuncinya adalah kita harus percaya janji Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya Kristen tapi belum tentu percaya janji Tuhan. Makanya implementasi dalam hidupnya adalah melakukan cara dunia. Versi yang mereka ikuti adalah versi dunia. Padahal kalau kita tahu janji Tuhan buat kita, apalagi yang kita takutkan? Ya kan? Kita yakin kok kita bisa berhasil dengan caranya Tuhan. Kadang kan manusia maunya serba instan, ya enggak? Apalagi anak muda nih, pengennya kan serba instan gitu loh. Enggak mau proses. Padahal lihat tuh anak-anak muda Israel, diproses loh. Selama mereka jadi wamil itu diproses loh, melatih karakter mereka. Nah, kita kurang sabar kadang-kadang. Kita melihat proses, kita berontak, ya kan? Kita mau hasil ya. Maunya langsung hasil, padahal ya itu dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia. Kita merasa kita kok mulainya dari bawah. Gitu ya. Saya nih bisa duduk di sini. Saya mulai kerja dari karyawan di restoran. Coba. Kalau dipikir-pikir, kok mau ya? Loh, saya mau aja daripada saya nggak punya pekerjaan, coba. Ya, maulah saya. Yang penting saya punya uang dah halal buat biayain anak saya. Suami saya juga kerja supaya biayain anak. Kita bekerja sama-sama supaya biayain keluarga. Halal gitu. Saya nggak malu karena pikirannya saya adalah bagaimana saya mengisi waktu daripada nggak ada kerjaan. Apa aja ya dikerjain, ya nggak sih? Nah itu proses. Tapi ujungnya apa? Saya bisa duduk di sini diundang Lewi Insight. Itulah kebaikan Tuhan. Dan saya yakin semua kita, Tuhan sudah siapkan misi di dalam hidup ini. Semua orang diciptakan itu dengan sebuah visi dan talenta, dengan kemampuan, dengan hal-hal yang mungkin kita pikir, aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu. Tapi Tuhan udah punya jalannya, jadi kita taat. Gitu. Jadi disiplin, taat, konsisten itu penting ya Bu ya. Yang penting pertama percaya janji Tuhan. Amin. Sehingga kita juga ngikutin path-nya Tuhan gitu loh. Jangan terobos dan terabas. Di ujung-ujungnya Tuhan gitu ya. Iya, Tuhan gak bisa bekerja. Dan hasilnya bukan hasil karya Tuhan gitu loh. Itu sih yang saya kasihan, karena banyak orang yang kayak gitu. Iya, betul sih. Jadi memang kita artinya dari muda Iya. tetap kita percaya
semudah mungkin, artinya harus percaya pada Tuhan. Betul, iya, apalagi anak-anak muda ya. Anak muda sekarang tuh jauh lebih enak daripada anak muda zaman saya ya. Aduh, itu sekarang tuh serba fasilitas apa sih yang nggak dipunya gitu ya. Pasti harus ya jauh lebih baik daripada generasi ketika saya muda gitu. Dan bagaimana kalau saya melihat Tuhan selalu memakai anak muda. Lihat Yusuf, ya kan? Lihat Daniel. Semua ini anak-anak muda, tapi mereka berbeda. Karena apa? Karena mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Iya, itu penting. Kalau enggak, Pak, aduh, kompromi sama dunia, ya kan? Apalagi ini akhir zaman, itu makin akan banyak ilalang di tengah gandum-gandum ini. Anak-anak muda pasti akan banyak sekali mendapatkan tantangan. Tapi ya itu tadi, tantangannya harus apa? Kita pakai perisai iman, ya kan? Perlengkapan senjata Tuhan, senjata rohani ya, apa saja tuh. Berikat pinggang kebenaran. Saya ingatnya itu ketopong keselamatan. Nah, Bu Monik mau tanya lagi nih mengenai akhir zaman. Mengenai akhir zaman kan salah satu tandanya yaitu dengan pembangunan Bait Allah. Nah, kira-kira apa yang Bu Monik tahu mengenai pembangunan Bait Allah ini? Apa sudah dipersiapkan di Israel atau gimana segala macam? Nah, itu gimana, Bu? Pembangunan Bait Suci itu kalau menurut orang Yahudi sendiri ada 3 pandangan. Pandangan pertama itu pembangunannya dilakukan oleh orang, manusia. Pandangan kedua dilakukan oleh Mesias. Jadi baru akan ada ketika Mesias ada, Pak. Pandangan ketiga dilakukan oleh Mesias dan manusia. Jadi sinergi. Nah, yang mana yang sesuai Alkitab? Kalau sesuai Alkitab, Tuhan Yesus bilang, jika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini di Matius 24, maka orang Yahudi yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Nah, akan ada masa pembinasa keji itu muncul, Pak. Sekarang belum ada. Pembinasa keji ini adalah bisa saja kita sebutkan sebagai antikristus. Jadi antikristus akan berdiri di tempat kudus. Tempat kudus biasanya merujuk pada bait suci. Namun sekarang bait sucinya nggak ada. Artinya akan ada bait suci, dan bait suci itu akan dipakai oleh antikristus untuk duduk di sana, menyatakan bahwa dialah Tuhan, dialah Allah, dialah Elohim. Dan inilah yang membuat orang Yahudi tidak mau menyembah antikristus. Karena mereka tidak mau menyembah si antikristus ini, ya gak mungkin lah orang mengaku sebagai Tuhan. Lihat Tuhan Yesus mengaku sebagai Tuhan saja disalib gitu ya. Nah, ini akan ada lagi datang antikristus ini, atau pembinasa keji. Menurut bahasa Tuhan Yesus, pembinasa keji. Orang Yahudi gak akan mau menyembah, makanya akan terjadi tribulasi, aniaya besar. Nah, artinya pertanyaan Pak Gembala tadi, apakah akan ada bait suci? Ada, tapi akan digunakan oleh si antikristus. Jadi kita orang Kristen mendukung atau tidak pembangunan bait suci ketiga? Menurut saya tidak perlu. Karena apa? Akan digunakan oleh antikristus. Buat apa? Tapi mereka udah ada persiapan belum? Persiapan yang dilakukan adalah oleh sebuah yayasan Yahudi. Jadi ini otonom dia sendiri, berbeda dengan bukan dari pemerintah Israel, bukan. Jadi mereka mempersiapkan kelompok Lewinya. Lewi ini kan sebagai penyembah-penyembahnya di bait suci. Karena nggak bisa, Pak, imam besarnya harus dari Kohen, harus dari keturunan Harun. Nah, siapa imam besarnya? Karena sejak bait suci kedua, Hanas itu yang terakhir, gitu ya, imam besar. Dan itu juga sudah berbaur, sudah bukan lagi
dengan garis keturunan Harun. Jadi tidak murni lagi. Jadi memang di Israel itu sudah tidak ada tribe itu ya, suku-suku Tribe-nya itu. semuanya Sudah disamakan kecampur. menjadi Yahudi. Jadi kecampur semua. Enggak, bukan. Masih ada suku-suku. Tapi orang Yahudi tidak bisa tahu mereka suku apa. Baru nanti akan terungkap di akhir zaman, karena di Wahyu 7 Tuhan karena Wahyu ini kan wahyunya Yesus. Tuhan Yesus bicara kepada Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa ada di Wahyu 7 ada 12.000 orang dari 12 suku Israel. Jadi ada 144.000 orang Yahudi dari 12 suku ini yang akan menjadi penginjil di akhir zaman, ketika orang Kristen sudah tidak ada, Pak. Gitu. Jadi artinya masih ada. Ya kan? Dan juga di Yakobus 1 itu ditulis kepada 12 suku di perantauan. Nah, ini kan Yakobus saudaranya Tuhan Yesus kan. Jadi waktu itu tersebar 12 suku di perantauan. Tetapi orang Yahudi modern saat ini, mereka tidak tahu mereka dari suku apa. Mereka menyebutkan diri mereka itu sebagai Yahudi. Yahudi dari kata apa? Yehuda. Karena Yehuda ini yang dipulangkan oleh Kores ke Yerusalem. Jadi suku Yehuda, suku Benyamin dan Lewi itu menjadi satu, disebut Yehuda, disebut Yahudi. Nah, apakah lembu merah itu udah ada? Kalau Ada. mereka siapkan begitu? Ada, tapi ini lembunya tidak sesuai dengan hukum Taurat. Karena lembu merah harus dibiakkan lahir dan berasal dari tanah perjanjian. Nah, yang ada di Israel saat ini itu dari Amerika, Pak. Dibiakkan di Amerika dan dibawa anaknya untuk dibiakkan lagi di Israel. Nah, jadi harus mungkin keturunan kesekiannya baru murni lahir Israel. Gitu loh. Baru bisa. Sekarang jadinya belum ada, Pak. Dan lembu merah harus betul-betul merah sekali. Nggak boleh ada putih sehelai, atau coklat, atau abu-abu, atau hitam. Pokoknya warnanya tuh harus merah semua. Jadi kalau dicek sama rabi, ternyata ditemukan, oh ya batal, itu gagal. Jadi harus diulang lagi untuk menantikan kelahiran yang betul-betul merah dan di tanah Israel. Gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Sekarang kan keadaan sekarang seperti ini, maupun juga banyaklah orang ngomong ini udah akhir zaman, perang, terus segala macam semua itu. Kira-kira menurut Ibu, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada orang-orang Kristen untuk menyikapi keadaan saat ini, supaya ya tidak gelisah lah, kita takut segala macam. Kita tahu bukan hanya keadaan aja secara sosial politik, tapi ekonomi juga gonjang-ganjing. Iya. Kalau saya sih percaya begini, keadaan memang apalagi ya kalau kita menuju ke sakit bersalin ini, memang keadaan pasti tidak nyaman. Pasti keadaan kondisi tidak seperti yang kita bayangkan ya. Dalam hari-hari ini kita masih menikmati, kita bebas beribadah, kita masih bisa beli apa yang kita mau, kita masih bisa bepergian kemana yang kita ingin gitu ya. Tapi akan ada masanya itu mungkin kita tidak bisa akan lakukan. Kenapa? Karena keadaan dunia yang berubah tadi. Meskipun seperti contoh nih, saya bahas Selat Hormuz. Selat Hormuz itu kan di blokade oleh Iran. Tapi itu sebetulnya hanya 20% dari semua minyak dunia. Artinya masih ada 80% jalur yang bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat minyak, Pak. Jadi jangan hanya terpaku pada Selat Hormuz.
sehingga orang Kristen jadi panik gitu. Enggak. Saya pengen kasih tahu itu Selat Hormuz hanya 20% dilalui. Dan yang menghasilkan minyak terbanyak berdasarkan data 2 tahun terakhir itu adalah Amerika. Dan kita kan gak berperang sama Amerika gitu loh. Jadi gak ada masalah. Nomor 2 baru Arab Saudi, Pak. Itu ya. Jadi untuk kondisi ekonomi, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Israel ada di Mesir, mereka tinggalnya di Goshen. Ketika tulah terjadi, mereka ada di Goshen. Mereka gak mengalami segala tulah musibah yang ditimpahkan kepada bangsa Mesir. Dan saya yakin dan percaya itu juga akan terjadi pada kita. Tuhan menyediakan Goshen buat kita. Amin. Karena apa? Beda gitu ya. Tuhan memproses dunia ini untuk menobatkan orang yang belum percaya. Nah, kita yang sudah percaya ini diproses agar kita semakin murni, ya kan? Kita semakin murni dan kita jadi contoh buat mereka yang belum percaya ini. Lah gimana caranya kita menjadi contoh kalau kita juga gagal babak belur, ya enggak? Nggak bisa kan kita menjadi contoh dan teladan kalau kitanya juga babak belur. Karena itu saya sangat percaya pasti kita akan diberikan spesial, ya, tingkap langit terbuka untuk bisnis kita. Persediaan kita tidak kekurangan karena Tuhan kita tuh Tuhan yang paling ahli untuk melakukan mujizat. Israel aja diberikannya apa? Mana? Bukan dikasih gandum sama panci, ya kan? Bukan disuruh kamu bikin roti, masak ya supaya kamu bisa makan. Enggak, Tuhan kasihnya mana gitu loh. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kadang-kadang pola pikir kita, paradigma kita itu membuat kita jadinya terbatas. Padahal Tuhan kita tidak terbatas. Jadi selalu saya mendorong kita semua, satu, jangan takut karena perang. Perang terjadinya di Israel. Dan yang kedua, Yesus juga datang naik kuda putih untuk berperang. Ini di Wahyu 19 ayat 7. Jadi betul-betul Tuhan ada dalam peperangan. Jadi bukan kita yang berperang, Dia yang berperang. Jadi buat apa gitu loh kita takut? Kalaupun toh ya, ini ngeri ini mungkin bagian yang ngeri. Kalaupun toh kita harus dianiaya karena nama Yesus, karena kebenaran sesuai dengan Matius 24, ya kita berbahagialah orang-orang yang mati karena Tuhan, karena Kristus. Itulah harga dari iman kita ya, pemenang iman ya, itulah harga yang harus kita bayar. Tapi ya saya yakin dan percaya situasi yang buruk sekalipun ini itu adalah proses. Dan proses itu menjadikan kita semakin murni. Dan semakin kita murni itu kita semakin melihat bahwa Tuhan kita itu janjinya ya dan amin. Jadi kita gak perlu takut, justru kita harus semakin sungguh-sungguh. Kita harus semakin bersiap sedia karena hari Tuhan semakin dekat. Ya, bukan berarti kita jadi takut, tapi justru kita semakin imannya semakin tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang, iman kita tetap teguh. Ya, jadi Bu Monik, kita yang ada saat ini nggak usah takut ya, nggak usah takut karena ada janji Tuhan. Iya. Pasti kalau kita percaya sesuai dengan firman-Nya, hidup kita diberkati. Iya. Tidak tergantung dengan keadaan apapun. Iya. Ya. Jadi puji Tuhan kita pasti punya ada Goshen ya buat Iya. kita. Amin. Jadi puji Tuhan kita punya Allah yang hidup. Yes. Tuhan yang itu hidup. betul. Ya. Jadi kita pegang teguh, pasti semuanya aman-aman aja ya. Iya, asal juga ya itu juga sih Pak, kita melakukannya dengan cara Tuhan, sekali lagi dengan cara Tuhan.
Kalau bukan cara Tuhan ya Tuhan, ya itu bukan cara saya ya, bukan mau saya, gimana saya mau memberkati kamu nggak pakai cara saya ya kan? Ya sama aja lah kayak orang tua ke anak ya. Kalau anaknya tidak melakukan perintah orang tua ya, tidak taat kepada orang tua juga mungkin, aduh ini anakku kok susah banget ya gitu ya, agak gimana gitu loh. Tapi kalau kita lihat, oh anak saya, wah anak saya taat banget, anak saya setia sekali, manis banget apa perbuatannya, malah kamu mau apa sih, sini papi beliin, malah gitu ya. Bapak kita di sorga ya kayak gitu. Ya, oke, Bu Monik, terima kasih nih Dengan untuk senang hati. pencerahan-pencerahannya semua ya. Semoga setiap daripada kita boleh menerima manfaat hikmat daripada pembicaraan ini. Iya. Ya. Makasih Bu Monik, Iya, sekali lagi Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Lydia. Makasih Pak Gembala. Ya.